Anda tetap minum obat itu ya. Saya ingatkan yang masih dalam perawatan psikiater atau dokter, saya sarankan minum saja. Karena apa? Begini, saya berani melepas obat itu dengan inisiatif saya, berarti saya sudah berani menanggung resikonya. Itu ya kan, saya sudah mengalami lama, jadi saya sudah merasa kayak putus asa. Udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, jangan membaca judulnya saja ya. Saya harap Anda menonton ini sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman, biar Anda mendapat apa yang saya ungkapkan ini tidak setengah-setengah, gitu. Karena banyak video saya yang hanya dibaca judulnya saja, banyak yang itu saya silakan saja begitu. Karena saya sekarang sudah cuek, baik dari komen-komen dari itu, pokoknya nyantai saja hidup ini ya. Oke, saya ini baru ingat sama tulisan saya dulu yang ini dari Dokter Andri ya. Dokter Andri, gangguan kejiwaan adalah gangguan medis seperti halnya sakit fisik. Sumber dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita adalah di otak kita. Ya, obat hanya membantu mengurangi gejala. Ya, ini dari Dokter Andri, saya nggak ngomong sembarangan, saya nggak asal ngoceh, nggak asal bicara, gitu ya. Tentunya saya harus mendapatkan sumber-sumber yang jelas, yang dapat dipercaya, gitu, untuk saya sampaikan kepada Anda semua, dan tentunya kebanyakan dari yang saya alami, tetapi saya ngomong juga harus ada referensinya, gitu ya. Begini, saya ingatkan pada Anda semua yang saat ini masih minum obat ya dari psikiater, jangan andalkan obat saja ya. Terapi jiwa itu tidak dengan obat saja ya. Obat juga dibutuhkan, tetapi tidak dengan obat saja. Banyak sekali terapi jiwa yang harus kita lakukan. Nah, Anda yang masih minum obat dari psikiater, ya, alangkah baiknya Anda jangan andalkan obat saja. Cari terapi jiwa yang lain. Selain dari mentor-mentor, motivator, tip-tipnya bagaimana. Nah, ini PR untuk Anda. Sebenarnya Anda sendiri nanti yang bisa menemukan jiwa Anda itu terapinya dengan apa, gitu ya. Ini karena saya dulu lihat channelnya Dokter Andri, saya amati ya, coba saya tiru, saya modifikasi sendiri, ATM ya. Akhirnya yaitu saya mendapatkan metode sendiri, yaitu apa? 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ikhtiar ada dua, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Nah, ini. Jadi, ikhtiar insani Anda adalah berobat ke dokter, mencari edukasi, mendengarkan motivasi. Apakah itu cukup? Belum, tidak cukup. Yaitu ditambah lagi dengan ikhtiar ilahi, yaitu mendekat sama Sang Pencipta. Lebih banyak beribadah ya. Nah, istighfar, zikir bagi yang muslim ya, dengarkan sholawat, terus Anda bersolawat, Anda dengarkan murotal Al-Quran dan sebagainya. Yang non muslim silahkan sesuai dengan agama Anda masing-masing.
Begitu ya. Kalau kalau tip dari saya, ini tonton sampai selesai ya. Kalau tip dari saya dulu memang minum obat, tapi saya nggak pernah ke psikiater terus terang ya. Saya hanya belajar di YouTube-nya Dokter Andri dulu. Begitu. Saya pelajari video-videonya itu. Saya nggak mau bertanya yang bertele-tele, solusinya, enggak. Karena kalau Anda ya, ada yang bertanya, Pak, ini solusinya apa? Padahal ada di video saya. Itu menandakan diri Anda. Diri Anda itu inginnya ada langsung di depan Anda sudah ada begitu. Nah, itu ya, tanpa mau ribet mencari. Nah, itu sudah bisa menandakan Anda sekarang ya begini, inginnya langsung ada. Gitu. Nggak mau ribet-ribet mencari. Nah, ini alangkah baiknya Anda cari sendiri. Yang dibutuhkan jiwa Anda itu apa? Cari sendiri, begitu. Ketemu kok nanti, ketemu. Ya, saya dulu minum obat, terus terang ya. Sudah saya katakan, saya 2 bulan berturut-turut minum obat. Terus setelah itu saya hentikan dengan inisiatif saya sendiri, dan ada saran dari guru spiritual saya. Tetapi ini kebanyakan adalah inisiatif saya sendiri untuk menghentikan obat itu. Kenapa saya hentikan obat itu? Ya mohon maaf. Memang Dokter Andri pun bilang obat itu hanya mengurangi gejalanya, begitu ya. Tetapi juga penting, gitu. Tapi kenapa Pak Suyono menghentikan obat itu? Karena saya minum dan tidak minum obat itu, saya nggak ada perubahan dulu, nggak ada perubahan, ya, nggak menemukan ini loh, saya setelah minum obat ini ternyata begini, enggak, gitu. Ada efeknya, kadang itu lebih dari kesugesti saya, gitu. Ini saya nggak menyalahkan obatnya loh ya, nggak menyalahkan obatnya, nggak menyalahkan dokternya juga. Ini adalah kesalahan saya yang belum tahu edukasi tentang psikosomatik. Belum tahu edukasi tentang terapi jiwa. Begitu. Ya. Nah, ini adalah obat yang saya minum dulu. Ini sudah kadaluarsa ya. Nanti akan saya screenshot ya. Akan saya screenshot. Ini sudah kadaluarsa sejak tahun 2022 bulan Maret. Nah, ini mungkin insya Allah kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti akan saya screenshot ya, akan saya foto. Ini semua ini namanya klobasam ya, sejenis alprazolam itu ya, jenis alprazolam. Ini sudah kadaluarsa sejak tahun 2022 karena nggak pernah saya minum. Masih banyak lagi yang kadaluarsa ya, yang sisanya sudah saya buang karena ya buat apa saya nyimpan obat yang kadaluarsa. Ini kebetulan masih ada, saya lihat. Nah, ini adalah fluoxetine. Nih, banyak sekali fluoxetine. Ini ada yang 10 mg. Dulu saya minumnya 2. Jadi 20 mg ya. Ini fluoxetine. Ini juga sudah kadaluarsa, banyak sekali ya. Nih, banyak sekali ya rekan-rekan. Nih. Dan masih banyak lagi sebenarnya ini. Itu. Kok nggak Bapak minum, kenapa? Saya berobat, yang saya minum adalah vitaminnya ini. Vitamin B kompleks ini. Ini masih saya simpan, vitamin B kompleks. Gitu. Saya tetap berobat, dikasih obat ini, tapi nggak saya minum begitu. Itu ya. Ini saya belak-belakan sama Anda. Nah, sekarang menginjak ke temanya ya. Terapi jiwa tidak hanya dengan obat saja. Dan ingat, saya dulu adalah seorang yang psikotik. Tahu nggak psikotik? Saya pernah baca, psikotik itu adalah ya gangguan jiwa. Berarti saya itu orang dengan gangguan jiwa. Mantan penderita gangguan kejiwaan. Mantan ODGJ. Ya, jangan salah. Ya, jangan Anda mengira bahwa orang dengan gangguan jiwa itu hanya orang yang sudah mengalami skizofrenia atau aduh kok gede, aku lupa saya. Padahal tadi udah baca saya, yang sudah ngomel-ngomel sendiri, yang sudah tidak punya malu ya, yang bicara sendiri, yang senyum-senyum sendiri, gangguan jiwa berat. Itu ya. Ya. Orang dengan gangguan jiwa itu tidak hanya orang, mohon maaf, orang gila saja yang di pasar-pasar itu, tidak, yang di jalan-jalan itu, tidak.
saya ini dulu ya kemana-mana itu takut. Ini belum mempengaruhi ke raga saya. Jadi saya belum menunjukkan gejala di badan ya dulunya. Saya dulu kalau naik motor berhenti di lampu merah, saya itu toleh kanan, toleh kiri, toleh belakang. Kayak ada yang mengikuti saya, kayak ada orang yang mau menyakiti saya. Jadi terganggu sekali saya dulu itu. Saya tidur di kamar, itu yang di bantal saya, di bawah bantal adalah sangkur, pentungan, ketapel, terus senjata tajam punya. Itu saya sediakan. Karena apa? Saya takut nanti ada orang yang masuk ke kamar saya terus menembak saya. Begitu. Itu ya. Saya dulu kemana-mana itu takut ditembak orang. Karena apa? Dulu marak-marak polisi ditembak dari belakang kan, ditembak teroris itu. Nah, itu makin menjadi-jadi saya. Saya merasa di kamar sendirian itu kayak ada yang mengawasi. Begitu. Ya, saya merasa ada bisikan-bisikan. Sudah kehalusinasi. Nah, setelah itu berlangsung lama, akhirnya saya terkena psikosomatik itu. Nah, psikotik saya itu apa diagnosa dokter? Tidak. Saya hanya belajar ini, oh berarti dulu saya penderita psikotik, berarti itu kesimpulan saya. Ya, itu ya. Saya berarti adalah mantan ODGJ. Sudah. Entah Anda percaya atau tidak, terserah Anda. Saya katakan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya. Begitu, ya. Setelah itu berlangsung lama, saya akhirnya kena psikosomatik. Sudah ada gejala di badan. Gitu. Dan saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada gejala di badan. Berarti badan ini kalau sudah menunjukkan gejala harus bersyukur. Berarti badan saya ini, organ-organ saya ini perlu diperhatikan. Saya diingatkan, ayo perbaiki pola pikirmu yon. Gitu. Terus saya juga kena asam lambung juga. Nah, itu kompleks saya. Asam lambung, kecemasan, gangguan kecemasan, dan psikosomatik gitu. Dikasih obat sama dokter antidepresan ya. Fluoxetine 20 mg sama clobazam 10 mg ya. Berapa ya ini? Clobazam, ntar dulu ya. Tonton sampai selesai. Penting ini, penting. Clobazamnya 10 mg ya, 10 mg. Fluoxetine-nya itu 20 mg. Ya, nanti saya akan itu apa namanya? Sudah kadaluarsa ini. Ini sudah kadaluarsa semua. Ya. Berarti begini, intinya kalau sudah menunjukkan gejala, ya, kalau sudah menunjukkan gejala di badan Anda bersyukur karena berarti Anda diingatkan. Diingatkan sama siapa? Diingatkan sama Tuhan. Perbaiki pola pikirmu, terapi jiwamu, perbaiki kolbumu, begitu, ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu susah tidur, gangguan tidur, sering cemas tanpa sebab, ya, gangguan kecemasan, sering gelisah dan sebagainya, itu sudah termasuk jiwa kita itu terganggu. Nah, jadi kenapa saya berani membuat statement itu? Kalau saya itu dulu itu adalah gangguan jiwa, ya memang itu ya, itu yang perlu perhatikan. Nah, sekarang jadi begini, kalau sudah tahu obat itu hanya mengurangi gejala, Anda tetap minum obat itu ya. Saya ingatkan yang masih dalam perawatan psikiater atau dokter, saya sarankan minum saja. Karena apa? Begini, saya berani melepas obat itu dengan inisiatif saya, berarti saya sudah berani menanggung resikonya. Itu ya, karena saya sudah mengalami lama, jadi saya sudah merasa kayak putus asa. Udah gitu, apapun yang terjadi terjadilah begitu. Nah, kenapa saya menyarankan ini Anda untuk tetap minum obat? Karena nyali Anda dengan nyali saya mungkin beda. Mungkin beda. Permasalahan Anda dengan permasalahan saya mungkin juga berbeda. Nah, jadi jangan tiru saya. Saya hanya ini loh bicara tentang pengalaman saya dulu begitu ya. Tetap minum obat itu. Kalau Anda belum, namanya juga baru mengalami 1 bulan 2 bulan, otomatis Anda masih ketergantungan obat, itu nggak apa-apa, wajar ya, wajar. Tetap minum ya. Ketergantungan Pak, nanti dokter punya cara sendiri gitu. Nah, selain Anda minum obat itu, sekarang terapi jiwa Anda dengan cara Anda.
Gitu. Ya, dengan cara Anda. Bisa dengan Anda relaksasi, mencari kegiatan yang menyenangkan, membuat jadwal keseharian Anda, itu bisa Anda lakukan, ya. Dan nanti ujung-ujungnya Anda akan menemukan sendiri cara Anda itu bagaimana. Makanya saya suruh belajar atau berguru pada diri Anda. Ya, bergurulah pada diri Anda sebelum Anda berguru sama orang lain. Karena yang tahu keadaan Anda, yang tahu hambatan-hambatannya, yang tahu saya ini kok bisa begini, kenapa? Itu Anda, ya, Anda sendiri. Yang tahu Anda sendiri. Jadi segera PR dari saya, temukan cara Anda sendiri, ya. Kalau relaksasi, saya yakin relaksasi itu adalah salah satu terapi jiwa. Relaksasi, meditasi, itu salah satu terapi jiwa. Terus membuat hal-hal yang menyenangkan di keseharian kita, itu adalah terapi jiwa. Tetapi terapi jiwa sini, ya, saya selalu melakukan relaksasi, saya melakukan meditasi, saya harus begini dan begini. Mungkin nanti kalau saya tularkan tidak cocok untuk Anda. Nah, ini tugas Anda. Gitu. Ini tugas Anda mencari jalan sendiri. Gitu. Nah, mencari jalan, kalau orang sudah tersesat, mencari jalan itu memang harus ada bantuan. Ada bantuan dari seseorang. Begitu. Nah, bantuan dari seseorang ini itu hanya membantu saja, mengarahkan. Selanjutnya keputusan ada di diri Anda. Gitu, ya. Maka saya selalu menyarankan Anda selalu memberi statement bahwa nanti ujung-ujungnya yang mengerti keadaan Anda sendiri, yang menemukan pola penyembuhan itu diri Anda sendiri. Gitu. Kalau motivator-motivator itu hanya menularkan pengalamannya mereka, termasuk saya ini, ya. Tetapi kalau Anda dari dokter, dari psikiater, itu psikiater kan mempelajari semuanya dari seluruh manusia yang dihadapi, ya. Jadi lebih kompleks kalau psikiater itu, ya. Berarti Bapak menyarankan ke psikiater, kalau memang Anda tidak bisa mengendalikan kebingungan, tidak bisa mengendalikan itu, alangkah baiknya Anda ke psikiater. Saya tidak punya biaya, Pak, untuk datang ke psikiater. Pakai BPJS, minta rujukan di Vaskes tingkat pertama. Gitu, ya. Itu hak Anda untuk meminta rujukan di Vaskes lanjutan, ya. Tapi memang harus dengan syarat, Anda harus berobat dulu di Vaskes 1. Kalau dalam beberapa bulan kok nggak bisa menyembuhkan di Vaskes 1, Anda punya hak untuk meminta rujukan ke Vaskes selanjutnya, ya, ke dokter spesialis. Itu, Pak, saya nggak punya BPJS. Temukan sendiri cara Anda. Anda yang bisa menemukan itu. Orang lain nggak bisa, ya. Apalagi saya nggak bisa menyembuhkan Anda, ya. Saya nggak bisa, pokoknya nggak bisa menyembuhkan Anda. Saya hanya menularkan ini loh, saya ini dulu lakukan ini, dan sebagainya. Itu. Selanjutnya Anda temukan sendiri. Itu, ya. Jadi jangan andalkan obat saja bagi yang minum obat. Anda harus lakukan yang lain. Ya, yang lain. Terapi jiwa itu tidak harus dengan obat saja. Obat hanya membantu gejalanya. Itu. Jadi semangat Anda semua. Coba Anda belajar dari diri Anda sendiri. Pelajari diri Anda. Yang bergejolak itu apa. Nanti Anda akan bisa menemukan cara Anda sendiri. Itu, ya. Santai saja. Nanti seiring usaha Anda akan dapat menemukan sendiri. Itu. Tapi ingat, saya pokoknya tetap mewajibkan Anda untuk selalu relaksasi, meditasi. Nah, relaksasi sesuai kebutuhan otak Anda ini apa, saya juga nggak tahu. Kalau saya bisa membuat audio meditasi, relaksasi, karena saya tahu kebutuhan otak saya itu begini-begini, saya sugestikan sendiri, saya rekam, saya dengarkan, itu cocok untuk Anda atau tidak, saya juga nggak tahu. Begitu, ya. Itu. Anda kalau meditasi, relaksasi, cobalah renungi, ya, renungi yang bergejolak itu apa. Ya, renungi. Bergurulah pada diri Anda sendiri.
gitu. Sebelum Anda berguru sama orang lain. Itu yang bisa saya ungkapkan. Nanti kalau Anda kurang paham, ya silakan Anda bertanya di kolom komen ya. Tapi begini, alangkah baiknya sebelum Anda bertanya, ya udah Anda lihat video saya yang dulu-dulu gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.